Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur pada Allah. Di video kali ini saya akan bahas mengenai quizzes. Nah, apa itu quizzes? Nah, untuk lebih lanjutnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian like video ini, serta berikan komentar jika ada yang belum paham maupun memberikan saran. Sudah subscribe, sekarang kita langsung lanjut saja. Nah, quizzes itu adalah sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi web tool untuk membuat permainan kuis interaktif. Nah, permainan kuis interaktif ini itu baik digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini untuk guru-guru maupun orang tua di rumah ini bisa memberikan permainan-permainan atau latihan-latihan soal dalam quizzes. Nah, penggunaan quizzes ini pun juga sangat mudah. Nah, jadi orang tua maupun guru itu juga bisa mengaksesnya dan bisa menggunakannya. Quizzes ini soal online-nya itu lebih menarik daripada yang lainnya. Menariknya bagaimana? Nah, di quizzes ini memiliki fitur seperti game. Jadi secara tidak langsung anak itu nanti mengerjakan dan seperti bermain game. Mana sih cara menggunakan quizzes? Nah, yang pertama, langkah pertama, ketik quizzes. Nah, ketik quizzes.com. Nah, ketik quizzes.com seperti ini ya. Ketik quizzes.com. Nah, pas sudah di enter saja. Nah, nanti kita akan masuk di tampilan awal quizzes. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi yang belum punya akunnya bisa daftar terlebih dahulu di sini. Nah, tetapi kalau sudah langsung masuk saja. Kalau sudah langsung masuk saja. Nah, ini klik masuk ini. Tapi kalau belum, jangan lupa daftar dulu. Gitu ya. Nah, ini nanti untuk gabung game. Nah, jadi kalau sudah membuat nanti sudah ada kodenya, nanti tinggal klik saja gabung game. Oke. Karena saya sudah buat, jadi saya langsung masuk saja. Nah, ini kita bisa masuk menggunakan Google. Saya pilih ini. Oke, nah ini adalah tampilan awalnya, seperti ini. Nah, ini ada beberapa menu-menu. Di sini ada menu untuk membuat kuis baru. Nah, ini membuat kuis baru atau pertanyaan baru. Kemudian di sini ada temukan kuis. Jadi di sini tuh beberapa orang sudah membuat kuis. Jadi kalau kalian ingin cari kuis-kuis atau materi mengenai yang ingin kalian sampaikan ke siswa-siswanya, tinggal kalian klik temukan kuis, atau bisa melalui ini juga bisa. Jadi ingin mencari kuis apa, misal mengenai soal IPA, atau mungkin mengenai soal elektro, atau mengenai soal sumber daya alam. Nah, ketik saja di sini, nanti akan muncul kuis-kuis yang sudah dibuat oleh orang dan nanti bisa kalian gunakan. Kemudian di sini kuisku. Nah, di kuisku ini nanti itu adalah kuis yang kalian buat. Nah, jadi dari hasil yang kalian buat nanti akan masuk di sini di kuisku. Nah, di sini ada contoh kuis yang sudah saya buat kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh kuisnya. Kemudian di sini ada hasil. Nah, bawahnya itu ada hasil. Hasil itu adalah kuis yang sudah kita sampaikan. Yang mengerjakan itu siapa? Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh kuis yang sudah saya buat dan sudah dikerjakan oleh siswa saya. Nah, ini ada yang melalui langsung lab, ada yang melalui tugas. Nah, ini sudah ada keterangannya. Di sini juga sudah ada yang mengisi. Yang mengisi ada berapa anak, seperti itu. Kemudian di bawahnya kuis itu ada kelas. Nah, kelas ini jika kalian memiliki Google Classroom,
itu bisa kalian share langsung ke Google Classroom. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada koleksi. Nah, koleksi ini adalah misalnya kita ingin melihat soal dari orang lain, kemudian mungkin kita ingin menyimpannya karena mungkin misal soal tersebut itu bagus dan sesuai dengan yang ingin kalian sampaikan ke siswa. Nah, kalian kemudian tidak sempat membuat. Nah, itu kalian bisa menyimpan kuis orang lain tersebut dan dibuat folder. Nah, nanti kuis tersebut bisa kalian sampaikan ke anak-anak. Seperti itu. Nah, di sini ada meme. Meme ini adalah contoh seperti gambar-gambar lucu. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengaturan, keluar, dan undang seorang teman. Nah, jika bahasanya kalian misalnya bahasa Inggris, itu bisa klik pengaturan di sini. Kemudian setelah itu kalian ke bawah, kemudian ganti bahasa. Nah, itu jika ingin merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kuis? Nah, membuat kuis ini bisa kalian klik saja. Nah, kuis baru, diklik saja. Nah, kemudian di sini sudah ada menu seperti ini. Nah, ini bisa kalian beri nama kuisnya yang akan kalian buat. Misalnya nama kuisnya matematika, misalnya matematika keren misalnya. Kemudian subjek yang relevannya tuh mengenai apa? Karena ini saya membuat matematika, ini saya sesuaikan dengan matematika. Nah, ini mungkin kalian bisa sesuaikan dengan soal yang ingin kalian buat. Kemudian kalau sudah klik selanjutnya. Nah, di sini ada 5 bentuk contoh pertanyaan yang nanti kalian akan buat. Nah, mau pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, kemudian pemilihan maupun terbuka berakhir. Nah, di sini tinggal kalian pilih mau pilih yang mana jenis pertanyaannya nanti. Misalnya saya ingin membuat pertanyaan menggunakan pilihan ganda. Nah, mungkin pilihan ganda. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini bisa kalian tulis pertanyaannya. Kemudian bawahnya jawaban 1, 2, 3, sampai 4. Nah, misal ingin pertanyaan itu membutuhkan jawaban tambahan. Nah, ini bisa kalian klik tambah jawaban. Kalau kalian mau dikurangi nih, misalnya untuk kelas 1 kan biasanya sampai abjad C. Nah, ini bisa kalian hapus saja opsi ini. Seperti itu. Yuk, langsung saja. Contoh soal pertama, saya ingin membuat soal matematika misalnya 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini jawaban yang pertama misalnya itu 6. Terus yang kedua misalnya 5. Yang ketiga misalnya 7, seperti itu. Nah, karena saya ingin membuatnya 3 pilihan jawaban, jadi yang keempat ini saya hapus. Nah, jadi ada 3. Nah, kemudian untuk tampilan nantinya, tampilannya akan seperti ini nanti tampilannya. Hanya 3 jawaban saja pertanyaannya ini. Nah, kemudian di sini di bawah ini adalah waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal. Nah, jadi mengerjakan soal 2 tambah 3 ini itu membutuhkan waktu berapa. Nah, misalnya 30 detik. Di sini kalau ingin melihat yang lain bisa ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, bahkan sampai 15 menit juga ada. Nah, jadi nanti tergantung satu soal itu kira-kira tingkat kesulitannya itu harus mengerjakan sampai berapa detik atau berapa menit. Kalau sudah, ini disimpan saja. Ini harus dicentang dulu jawaban yang benar
atau isi jawaban yang benar itu yang mana. Jadi karena 2 tambah 3 itu berarti hasilnya 5. Nah, kemudian kalau sudah baru klik simpan. Nah, ini kalian sudah membuat satu pertanyaan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ingin menambah pertanyaannya, ini di bawahnya ini. Nah, tadi kan soal pertama, soal kedua kan ingin membuat lagi. Nah, misal pilihan ganda ya ini tinggal diklik saja kotak centang, isi bahan kolom, pemilihan maupun terbuat terakhir pilih saja. Karena saya ingin membuat pertanyaan pilihan ganda semua, jadi saya klik pilihan ganda lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya 7 ditambah dengan 4, misalnya sama dengan berapa? Nah, jawaban pertama misalnya 10, jawaban kedua misalnya 15. Nah, jawaban yang ketiga misalnya 11. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kalian jangan lupa tulis jawabannya. Jawabannya yang benar berarti yang ketiga ini, yang 11. Nah, kalau sudah, apakah waktu mengerjakan cukup 30 detik atau mungkin lebih atau mungkin kurang? Nah, ini kalian bisa menggantinya di kolom bawah ini. Nah, kalau sudah, diisi jawabannya juga, kemudian klik simpan. Nah, tetapi jika kalian ingin menambahkan gambar, ini tinggal diklik gambar saja. Nah, misalkan kadang kita membuat soal ingin menunjukkan gambar. Nah, ini diklik saja. Nah, ini kalau rumusnya. Kalau rumus diklik ini. Oke, pas sudah klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sudah ada 2 pertanyaan. Nah, ini adalah cara membuatnya. Nah, kemudian kalian ingin nanti tampilan soalnya itu ingin kalian tambahkan gambar. Nah, ini tambahkan gambar, ini tinggal kalian klik di sini, tambahkan gambar kuis. Nah, misalnya kalau punya sudah editan itu bisa kalian tambahkan, kalau tidak bisa kalian cari di Google atau mungkin referensi lain. Misalnya ada gambarnya, misalnya misalnya ini. Nah, misalnya saya memilih gambarnya yang ini. Nah, ini kalau misal kalian punya sudah mencari di Google, terus itu linknya bisa kalian tempelkan di sini. Kemudian bahasanya nanti bagaimana? Nah, ini saya ganti bahasa Indonesia. Nah, ini kita ganti bahasa Indonesia. Pas sudah, ini dikerjakan dari kelas berapa? Nah, terus untuk kelas berapa? Nah, karena misalnya ini kelas 1, ya saya klik ini. Kemudian ini juga ganti kelas 1. Kemudian di sini siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, saya dilihat untuk semua orang. Kalau sudah, klik simpan. Nah, jadi tampilannya sudah ada gambar di sini. Nah, ini bisa kalian ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kemudian, ini juga bisa kalian import pertanyaan. Nanti bentuknya Excel seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kurikulum juga bisa. Ini sudah ada kategorinya matematika untuk kelas 1. Nah, ini adalah contoh untuk membuat kuis dengan jenis pertanyaan pilihan ganda. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kalian bisa keluar. Nah, ini adalah masuk ke draft. Nah, ini belum selesai, itu bisa kalian edit lagi. Misalnya kalian ingin membuat 10, nah ini bisa kalian klik edit lagi. Nah, bisa kalian tambah lagi seperti tadi. Kemudian karena misalnya nanti mau ditambah lagi ya, bisa klik keluar dulu gitu. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini ada 2. Nah, kemudian
karena sudah selesai, misalnya soalnya cukup 2 saja. Nah, ini klik edit dulu, kemudian kalian pilih yang ini, yang kembali. Nah, ini kalau sudah dianggap selesai. Nah, tetapi ingin ditambah lagi, nanti tinggal diklik edit saja di sini, seperti itu. Nah, ini adalah sudah selesai soalnya. Nah, ini bisa kalian jadikan PR, bisa bermain langsung secara live maupun latihan. Nah, kemudian ini ingin kalian bagikan kepada siswanya atau teman guru atau ke temannya. Nah, caranya tinggal klik bagikan ini. Nah, atau kalian bisa nanti masukkan alamat emailnya, seperti itu. Nah, kalau misal ingin dilihatkan ke temannya, bisa diklik latihan sendiri nih, mainkan atau bagikan tautan latihan. Kalau ingin memberikan PR, ya klik ini saja. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada keterangannya, 2 pertanyaan. Kemudian ini ada waktunya sampai pukul berapa. Nah, kemudian kalau di sini kalian punya Google Classroom, nah ini bisa ditambahkan. Nah, di sini ada pengaturannya, nanti berapa kali siswa akan menjawab. Terus kemudian di sini sudah ada pengaturan yang lain, tunjukkan peringkat dan lain sebagainya, nanti bisa kalian coba. Nah, di sini juga ada fitur meme-nya tadi yang sudah saya sampaikan, gambar-gambar lucu. Nah, kalau sudah nanti tinggal lanjutkan saja. Nah, ini kalau misal dibuat PR ya, atau tugas. Nah, kemudian di sini sudah ada tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kalian bagikan link. Nah, ini bisa langsung kalian salin, kemudian kalian share ke sosial media, atau mungkin Google Classroom juga bisa ini. Nah, jangan lupa disalin maupun di Twitter dan lain sebagainya. Terus bisa juga kalau misal kesulitan, bisa diberi kode ini. Nah, nanti kode ini bisa digunakan kalau misal linknya itu mungkin ada trouble atau mungkin sudah kehapus. Nah, bisa juga memberikan kode link seperti itu. Nanti siswa maupun teman kalian yang sudah bagikan bisa langsung bermain, atau bisa juga nanti mencoba soal yang sudah kalian buat, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian akan muncul hasil dari yang sudah dikerjakan. Nah, misal tadi sudah kalian bagian, terus ada yang mengerjakan, nanti muncul di sini, seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara membuat soal dari Quizizz, kemudian cara membagiannya, terus nanti melihat hasilnya juga melalui sini. Nah, bagi yang belum paham, kemudian masih ingin memberikan masukan, saran, itu bisa tulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba.